Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu Yohana. Kita akan belajar dari Amsal 18 ayat yang ke-24. Yang sudah bisa membacanya, sama-sama membacanya bersama Ibu Yohana ya. Amsal 18 ayat 24. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik semua, hari ini kita belajar dari Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, adik-adik sekarang lihat teman-teman sekitar adik-adik baik atau tidak baik. Nah, untuk menentukannya, untuk bisa mengatakan bahwa teman itu baik atau tidak baik, dilihat dari adik-adik, kebiasaan adik-adik sekarang. Contohnya begini, adik-adik dulu nggak tahu namanya game online. Game misalnya, apa ya gamenya ya? Aduh, Ibu Yohana nggak suka main game jadinya. Oh ya, game Baby Bass gitu misalnya, atau Free Fire gitu ya. Adik-adik dulu nggak tahu, tapi waktu lihat temennya main, dilihat ternyata seru, adik-adik mulai nyoba Free Fire gitu toh. Mulai main, wah ternyata seru nih. Wah mainannya seru nih. Atau waktu dulu adik-adik nggak begitu suka sosis atau nugget. Mama suruhnya makan sayur gitu kan. Gak ngerti, tapi waktu lihat teman-temannya makan nugget, makan sosis, makan mie gitu kan, tiba-tiba mulai lihat, oh suka nih, mulai makan. Dulu adik-adik gak dilarang mama papa atau sedikit sekali makan es krim, tapi waktu lihat teman-temannya makan mixu, wah ternyata mixu itu bagus ya kelihatannya, mulai beli. Dia rasakan, wah sekarang dikit-dikit kalau mau beli es krim selalu mixu gitu kan ya. Nah, teman itu memberikan pengaruh pada diri adik-adik, bisa pengaruh jelek, bisa juga pengaruh baik, tergantung kualitas teman adik-adik. Jadi makanya Alkitab hari ini mengingatkan ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Kalau teman-teman adik-adik sukanya berkata-kata kotor, ngomongnya binatang, suka maki-maki orang, cepat atau lambat adik-adik bergaul dengan dia pasti akan mempengaruhi adik-adik. Dan tanpa disadari, adik-adik juga akan bisa berkata-kata kotor, bisa berkata-kata binatang dari mulut adik-adik semua. Misalnya adik-adik punya teman yang sukanya ngambek, suka marah-marah, tanpa disadari kelakuan teman adik-adik itu akan mempengaruhi adik-adik juga. Cepat atau lambat adik-adik akan terpengaruh dengan pengaruh buruk itu. Makanya Alkitab mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Anehnya kalau hal buruk itu cepat sekali mempengaruhi. Tapi kalau hal baik itu susah sekali mempengaruhi orang. Contohnya untuk membuang sampah pada tempatnya. Orang-orang itu suka sekali, Ibu Yohana terutama melihat banyak sekali tong-tong sampah, tetapi orang-orang tidak suka membuang sampah pada tempatnya. Sukanya dibuang sembarangan, apalagi kalau di angkot atau di jalan raya, dibuang-buang seenaknya saja. Kebiasaan baik itu susah sekali mempengaruhi, tetapi anehnya kebiasaan buruk gampang sekali mempengaruhinya. Contohnya lagi, main game. Saking sukanya main game, lupa belajar. Tetapi kalau sudah diingatkan sekali dua kali, marah. Rasanya mama papa itu jahat. Kenapa harus belajar dan segala macam? Makanya Tuhan selalu mengingatkan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Hati-hati memilih temanmu, hati-hati memilih teman dalam pergaulanmu. Karena teman yang baik akan mempengaruhi kau dengan baik, tetapi teman yang buruk akan mempengaruhi kau dan melakukan hal yang buruk. Ada teman juga yang suka main hari Minggu, healing jalan-jalan, tidak mau sekolah Minggu, tidak mau ke gereja. Adik-adik juga merasa, wah enak ya kalau hari Minggu gak usah bangun pagi, ngapain ke gereja, enak duduk santai-santai di rumah. Lama-lama males, kira-kira dipengaruhi ya? Iya, padahal adik-adik Tuhan bilang untuk menjadi terang dan garam. Terang dan garam. Jadi adik-adik harus memberi contoh teladan. Walaupun kebenaran itu dilakukan dengan susah payah, kebenaran itu dilakukan dengan berat,
Tetapi saat Tuhan bilang lakukanlah kebenaran, engkau dan saya dan semua orang harus melakukan kebenaran. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan dan Tuhan menyertai kita dalam segala perkara. Kalau Tuhan tadi mengatakan bahwa ada sahabat yang lebih akrab daripada saudara, inilah bedanya teman dan sahabat. Kalau teman akan ada sama kamu saat engkau bahagia, keadaanmu baik-baik saja. Tetapi kalau susah, biasanya seorang teman akan pergi menjauh. Tetapi sahabat, dia akan selalu ada mendampingimu dalam suka dan duka. Saat engkau punya uang atau tidak punya uang, saat engkau sehat atau maupun sakit, seorang sahabat akan selalu mendampingimu, mensupportmu, bahkan membelamu dalam segala keadaanmu. Jadi hari ini adik-adik, pilihlah temanmu yang baik. Kalau engkau sudah memilih teman yang baik, jadikan teman itu seorang sahabat, supaya menjadi support system buat engkau untuk menjadi sukses dan lebih diberkati lagi. Hari ini Tuhan sudah mengingatkan kita dalam pergaulan kita sehari-hari, itu akan mempengaruhi karakter, cara pikir kita, ucapan kita, perilaku kita. Jadi hati-hati memilih temanmu, hati-hati melakukan memilih pergaulanmu, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baikmu. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kami diingatkan oleh-Mu untuk berhati-hati dalam memilih teman. Berkati adik-adik semua yang saat ini menyaksikan tayangan ini, kuasai mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka bisa memilih teman dengan baik dan menjadikan teman itu seorang sahabat yang bisa menaruh kasih setiap waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu di Habatus. Tuhan Yesus memberkati.